darah yang keluar dari farji perempuan itu ada 3 macam darah gitu. Dan ini pembahasan tentang darah ini penting banget nih sebenarnya gitu ya. Mungkin suatu waktu kita perlu mengumpulkan kaum ibu ya dan juga para remaja-remaja gitu, membahas khusus tentang darah ini gitu, tentang darah perempuan ini. Nanti kita undang narasumbernya dari kalangan ustazah gitu, yang kompeten di bidangnya, agar paham betul. Karena ini masalahnya pelik banget, masalah darah ini pelik ya. Apalagi kita bapak-bapak kan nggak mengenal secara mendalam ya. Jadi nanti yang ngasih materinya ustazah yang kompeten di bidang itu. Kapan-kapan kita kumpulkan kaum ibu ya. Wa yakhruju minal farji salasatu dima'in. Keluar ya, atau darah yang keluar dari farji perempuan itu ada 3 macam darah. Damul haidi, yang pertama darah haid. Wan nifasi, dan darah nifas. Wal istihadati, dan darah istihadah. Ada 3 macam darah. Fal haidu huwa ya, adapun haid, maksudnya darah haid, huwa yaitu darah haid adalah al khariju, darah yang keluar min farjil mar'ati, darah yang keluar dari farji perempuan, ala sabilis sihah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat atau normal. Itu darah haid. Jadi orang haid itu normal, sehat. Ya. Min ghairi sababil wiladati, tanpa sebab lahiran atau melahirkan. Jadi darah haid adalah darah yang keluar dari wanita dalam kondisi sehat, normal, dan juga bukan karena melahirkan. Walau nuhu, nah adapun warna dari darah haid itu, warna adalah aswadu muhtadamun laddaun. Itu darahnya itu hitam, kemudian hitam pekat gitu ya, hitam pekat dan terasa panas gitu. Panas gitu. Ya kita nggak ngerasain kalau kita yang dimaksud panas itu kayak apa, nggak ngerti gitu. Anget, panas bocor. Iya, anget maksudnya. Itu yang pertama darah haid. Seperti itu kurang lebih gambaran singkatnya. Nah ini nanti ada pembahasan lebih mendalam di kitab-kitab yang lain tentang haid ini. Di sini hanya dikatakan seperti itu. Wan nifasu, adapun darah nifas, huwa al-khariju aqibal wiladati, adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Itu namanya nifas, setelah melahirkan. Kalau sebelum melahirkan ada keluar darahnya gitu, bukan nifas. Atau saat melahirkan bareng dengan anak gitu, itu juga bukan nifas. Jadi nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, setelah anaknya keluar sempurna gitu. Itu yang kedua, darah nifas. Wal istihadatu. Nah, ada yang ketiga, darah istihadah ya, huwa adalah al khariju, darah yang keluar fi ghairi ayyamil haidi wan nifasi. Darah istihadah adalah darah yang keluar
pada waktu selain hari-hari haid dan selain hari-hari nifas. Jadi selain darah haid dan darah nifas, dan bukan di saat-saat waktu haid dan waktu nifas. Nah, nanti ada penjelasan. Sampai di sini dulu paham, jelas ya. Jadi darah yang keluar dari wanita itu ada 3. Pertama haid, ini normal, bulanan, rutin, gitu ya. Darah haid adalah darah yang keluar dari kaum wanita dalam keadaan sehat wanitanya. Yang kedua darah nifas, darah yang keluar setelah wanita itu melahirkan. Dan yang ketiga darah istihadah, darah penyakit. Istihadah itu penyakit, darah yang keluar di selain hari-hari haid dan hari-hari nifas, darah penyakit. Nanti ada konsekuensinya nih, gitu kan. Artinya kalau ketika haid atau nifas, wanita itu dilarang, ya, haram sholat, gitu ya, dilarang berpuasa, dilarang memegang mushaf, dilarang baca Quran kalau haid dan nifas. Tapi kalau istihadah, walaupun dia keluar darah karena bukan haid dan nifas, maka dia tetap sholat, tetap puasa, boleh baca Quran, boleh megang mushaf, gitu. Konsekuensinya itu. Maka pengetahuan, pemahaman tentang perkara ini sangat-sangat penting. Jangan sampai dikira sebenarnya darah kotoran, darah istihadah, darah penyakit, dikira haid, jadi dia tidak sholat. Padahal tetap wajib sholat, gitu. Nah, pengetahuan tentang ini penting. Buat siapa? Buat kita, buat keluarga kita, istri-istri kita dan anak-anak perempuan kita. Wa aqallul haidi, masa paling sedikit dari haid, paling sedikit minimal gitu. Minimal haid itu yaumun wa lailatun, adalah 1 hari 1 malam. Berarti 24 jam. Itu minimal masa haid. Artinya kalau ada keluar darah kemudian tidak nyampe sehari semalam, maka dan kemudian berhenti gitu, nggak ada keluar lagi, maka itu bukan haid. Karena minimalnya haid sehari semalam, 24 jam terus keluar gitu. Wa aktsaruhu, dan paling banyaknya atau maksimal lamanya haid itu adalah khamsata asyara yauman, 15 hari. Paling banyak, paling lama. Ini dalam pandangan mazhab Syafi'i ya. Dalam mazhab yang lain berbeda lagi nih bilangannya gitu. Dalam Syafi'i itu minimal sehari semalam, maksimal 15 hari. Artinya kalau darah seseorang mengeluarkan darah sampai lebih dari 15 hari, 16 hari atau 17 hari, berarti yang dihitung haid tetap 15 hari. Yang 16, yang 1 harinya atau 2 harinya, kalau dia 17 hari itu bukan darah haid. Berarti dia ketika sudah 15 hari dia harus segera bersuci, mandi dan sholat berikutnya, walaupun masih keluar darah gitu. Karena apa? Karena sudah lewat dari batas maksimal. Sampai pembahasan ini Bapak sudah mengetahui sebelumnya belum? Sudah paham kan? Bukan nggak perlu, kan istri kita. Persoalan kita, persoalan bapak kan gitu ya. Jadi kalau bapaknya faqih harus dikasih tahu. Kalau bapaknya nggak faqih, nggak ngerti, ya harus didorong tuh istri dan anak perempuan tuh untuk ngaji gitu. Ya. Wa ghalibuhu, nah masih tentang haid, tadi sudah ada minimal dan maksimal. Wa ghalibuhu, dan galibnya. Galibnya itu umumnya, biasanya gitu ya.
itu sittun aw sab'un, 6 atau 7 hari. Itu umumnya, rata-ratanya. Tapi tiap wanita beda nih gitu kan. Ada yang memang 6 hari, tiap bulannya 6 hari, ada yang 7 hari, ada yang kurang dari itu, ya 4 hari pokoknya. Atau ada yang lebih dari 6-7 hari, sampai 10 hari masih bisa itu. Asal ada masih tetap dalam batas ambang minimal dan maksimal gitu. Itu darah haid, masanya ya, masa haidnya. Kemudian wa aqallun nifasi ya, wa aqallun nifasi sedikit-dikitnya nifas, minimalnya nifas, darah nifas, darah yang keluar setelah melahirkan itu lahdzatun. Lahdzatun itu satu tetes, satu kecelak gitu ya. Satu kecelak atau satu tetes. Artinya sedikit sekali gitu minimalnya. Wa aktsaruhu, adapun maksimalnya daripada nifas adalah situna yauman, 60 hari. Kalau dalam mazhab lain 40 hari. Maksimalnya kalau mazhab Syafi'i kita ini 60 hari, paling lamanya itu. Wa ghalibuhu, dan umumnya atau biasanya nifas itu arba'una yauman, 40 hari. Biasanya 40 hari. Tapi kalau sudah berhenti sehari, ya kan, sehari setelah melahirkan kemudian sehari berhenti, ya sudah, enggak usah nunggu 40 hari gitu kan. Kalau udah berhenti langsung mandi gitu. Kebanyakan dianggapnya wanita nifas itu 40 hari semua, jadi setelah orang melahirkan itu ya nunggu 40 hari baru sholat ya. Nah, itu pembahasan tentang haid nifas ya. Terus ini zamannya, zaman haid dan zaman nifas. Nah, sekarang kebalikan dari zaman haid dan zaman nifas, yaitu wa aqallut tuhri. Wa aqallut tuhri, sedikit-sedikitnya suci dari seorang wanita, maksudnya suci dari haid gitu ya. Masa suci gitu. Masa dia boleh sholat, masa dia bukan boleh sholat, harus sholat, harus puasa gitu. Wa aqallut tuhri ya. Al-fasil maksudnya bainal haidataini, suci di antara dua haid. Bulan ini haid, bulan besok kan haid lagi. Nah, antara haid dengan haid itu kan ada masa suci tuh. Nah, kapan atau berapa banyak? Wa aqallut tuhri, sedikit-dikitnya suci antara dua haid adalah khamsata asyara yauman, 15 hari. Itu paling sedikit sucinya seorang wanita itu 15 hari dalam sebulan minimal. Artinya kalau sucinya hanya 14 hari gitu ya, itu berarti ada 1 hari dari haid itu yang bukan haid gitu. Karena harusnya sucinya itu minimalnya 15 hari. Minimal 15 hari harus sucinya tuh gitu. Bukan haidnya, sucinya. Tadi kan maksimal haidnya 15 hari. Nah, kalau sebulan berarti 30 hari ya, sucinya 15 hari gitu. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batas untuk maksimalnya haid. Kenapa? Karena tadi haid 1 hari itu malam minimal, berarti bisa saja orang suci wanita itu sampai 29 hari. Kalau haidnya hanya sehari semalam kan gitu ya. Bisa 28, bisa 27. Tapi minimalnya 15 hari itu harus dipegang, harus dicatat. Minimal suci itu 15 hari. Wa aqallu zamanin,
tahidu fihil mar'ah. Nah, ini usia ya. Minimal usia wanita bisa haid gitu. Ya. Atau minimal usia wanita yang sudah haid gitu. Fihil mar'atu adalah tismu sinin. 9 tahun. 9 tahun. Paling sedikit. Hitungannya tahun Komariah bukan tahun Syamsiah ya. Ngitungnya bukan Januari Februari bukan. Tapi ngitungnya itu Muharram Safar gitu ya. Nah, jadi kita bapak-bapaknya harus tahu nih, bapak-bapaknya yang punya anak perempuan. Cung yang punya anak perempuan. Enggak ada yang punya anak perempuan. Nah, ada. Harus dihitung gitu kan. Lahirnya itu tahun bulan apa, tanggal berapa ya. Kan biasanya kita pakai bulan Masehi bulan ya tahun Masehi kan. Nah, harus dikonversi itu ke bulan Hijriah gitu, ke tahun Hijriah. Sehingga usia anak kita pas 9 tahunnya itu ngitungnya dari tahun Hijriah gitu. Kenapa penting? Karena begini. Kalau anak perempuan itu keluar darah dari vaginanya dan belum genap usia 9 tahun, itu jangan dianggap haid. Jangan dianggap darah haid gitu. Ya, bukan darah haid. Kenapa? Karena minimalnya seorang wanita haid itu 9 tahun. Gitu ya. Ya, itu minimal gitu. Artinya kalau kurang dari 9 tahun udah keluar darah, itu bukan haid, belum haid gitu. Masih kategori darah istihadah atau darah penyakit. Karena kan konsekuensinya gitu, orang haid yang haid atau tidak haid itu, yang haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa kan gitu ya, tidak boleh pegang Quran gitu dan sebagainya. Sebaliknya, yang tidak haid ya harus sholat gitu. Baik, berikutnya wa aqallul hamli. Minimalnya mengandung, wanita mengandung hamil ya. Masaknya itu adalah sittatu ashhur, 6 bulan. Artinya bisa jadi orang mengandung hanya 6 bulan dan lahiran gitu. Itu minimal tuh gitu kan. Kalau kurang dari 6 bulan ya keguguran gitu kan. Wa aqallul hamli sudah minimalnya hamil 6 bulan. Wa aktsaruhu, paling lamanya wanita itu hamil adalah arba'u sinin, 4 tahun. Lama banget ya. Kalau umumnya berapa? 9 bulan. Ini ada, maksudnya ada yang 4 tahun gitu. Lahir udah jenggotan. Nah, ini begini, ini kitab disusun ya oleh para ulama, itu bukan hanya sekedar nulis gitu, tapi faktanya gitu kan. Ada pada zaman dulu itu yang lahir mengandung itu, melahirkan sampai melahirkan itu ada yang 4 tahun gitu. Maka para ulama itu mendefinisikan itu paling lama 4 tahun gitu. Paling minimal 6 bulan, paling lama 4 tahun. Udah pinter tuh kalau 4 tahun. Udah lari berarti ya. Ini kita anak-anak 1 bulan 1 tahun udah bisa berdiri lari kan ya. Udah bisa jalan gitu. Kalau 4 tahun di kandungan udah bisa lari tuh. Wa ghalibuhu, dan umumnya mengandung ya itu tis'atu ashhur, 9 bulan. Nah, ini umumnya gitu kan. Kebanyakan wanita mengandung itu 9 bulan. Wa yahrumu bil haidi, dan haram ya sebab haid, wan nifas, dan sebab nifas, famaniyatu asya. Diharamkan bagi orang yang haid dan nifas 8 perkara. Enggak boleh maksudnya, haram. Apa? As-shalah, haram salat. Maksudnya tidak boleh salat ya. Nah, berarti selama haid wanita tidak salat. Kemudian setelah suci dikodok enggak? Dikodok enggak?
Ya, secara umum tidak, tetapi nanti ada beberapa sholat yang harus dikodok. Karena kan begini, menentukan kapan head gitu. Contoh begini, orang yang headnya jam 2 siang, sementara dia belum sholat duhur, umpamanya, duhur jam 12 nih. Nah jam 2 siang dia head dan dia belum sholat. Setelah head kan nggak bisa sholat ya kan? Nah berarti duhur itu nanti dikodok tuh. Gitu. Duhur yang itu tuh gitu kan? Oke, terus nanti sucinya kapan? Gitu ya? Sucinya itu kapan? Umpamanya sucinya itu jam 5 sore, jam 5 sore gitu kan? Nah kemudian dia mandi umpamanya maghrib, jam 5 sore maghrib mandi dia. Nah maka di situ menurut pendapat ini beberapa ini duhur dan asar itu harus dikodok deh. Duhur dan asar yang itu yang terakhir head itu harus dikodok. Kenapa? Karena mampetnya mungkin dari pagi sudah mampet dia kan, cuma masih ragu nunggu sampai sore ini udah nggak ini lagi baru mandi. Nah berarti duhur dan asar itu sudah harus sholat dia. Nah ini rincian yang seperti ini nih yang perlu detil gitu ya. Di antaranya terkait dengan perkara haid ini. Rada susah, makanya perlu dikumpulkan khusus tuh ibu-ibu ya. Sama nanti kita undang tuh ustadzah yang kompeten di bidang ini. Ya, kewajiban kita itu, ya kewajiban kita gitu. Sampai mana tadi? Salat ya, haram bagi orang haid dan nifas pertama salat. Wasaum juga haram saum. Tidak boleh haram saum. Nah, kalau salat tidak dikodok secara umum, tapi kalau saum dikodok. Gitu. Nih bulan puasa nih Ramadan, gitu kan? Wajib puasa. Nah, tapi ada wanita haid, maka dia tidak boleh puasa. Tapi nanti setelah suci haidnya dan setelah lebaran di bulan selain Ramadan dikodok tuh berapa hari puasa yang tertinggal. Ya, yang kadang-kadang sampai dengan Ramadan berikutnya lagi kodoknya belum sempat. Gitu. Ya kan? Kelupaan apa gimana gitu ya? Saum haram. Kemudian wasalisu wa qiraatul Quran, haram baca Quran. Membaca Quran, baik baca melihat maupun hanya mengucapkan gitu. Itu juga enggak boleh. Mengucapkan semuanya ngafalin gitu, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, itu enggak boleh. Itu kategori membaca gitu. Melafadzkan gitu kan. Nah, nanti ada rincian ini. Kecuali bacanya itu dalam rangka zikir boleh, dalam rangka zikiran, bukan sengaja niatnya itu bukan sengaja baca Quran tapi berzikir gitu. Nah itu boleh. Atau dalam rangka belajar boleh. Haram baca Quran. Wa mashul mushafi, haram juga memegang mengusap mushaf. Ini mushaf Quran dipegang itu enggak boleh. Dipegang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena haid kotor, darah kotor. Sementara mushaf itu adalah asyai'ul mu'azzam, sesuatu yang diagungkan, gitu kan? Sesuatu yang diagungkan, itu makanya tidak boleh. Terus wa masul mushaf, wa masul mushaf, kemudian wa hamluhu, juga haram membawanya. Mindahin gitu, umpamanya mindahin gitu ya, membawa atau mindahin gitu, itu juga enggak boleh. Kemudian wat tawaf, haram tawaf ya, mengelilingi Ka'bah, tawaf 7 kali itu juga haram. Oh, kelewat ya. Wa hamluhu, di sini benar wa masul mushaf wa ham. Saya ke bawahnya salah sana. Di atasnya.
Wa qiraatul Qur'an wa masul mushaf wa hamluhu dan membawanya haram. Kemudian wa dukhulul masjid, haram masuk masjid. Orang haid dilarang masuk masjid. Kemudian wa tawaf, haram tawaf, wal wati ya, dan haram wati, jima gitu. Bersebadan enggak boleh. Wastimta'u ya, wal istimta'u bima bainas surah war rukbah, dan haram ngalap seneng ya, bersenang-senang mengeluarkan syahwat ma'a bainas surah war rukbah, antara pusat dan lutut. Jadi bagian ini dan kesini itu tidak boleh diraba-raba gitu. Dari perut sampai lutut. Nah, dari lutut ke bawah atau dari lutut ke atas boleh. Maksudnya nggak boleh diraba-raba siapa nih? Ini mas suaminya. Oh. Istimta itu artinya apa ya? Kalau ngalap senang itu apa ya? Bersenang-senang gitu. Ya, bersenang-senang pasangan ya, antara pusat dan lutut. Itu kalau sedang haid tidak boleh. Kita ada batasannya dah. Iya, kalau atas boleh. Ngerokin boleh. Nah, itu haram ketika haid. Wa yahrumu 'alal junub khamsatu asya. Adapun orang junub itu orang yang keluar sperma, air mani gitu kan. Laki-laki junub bisa juga kan gitu kan. Kalau haid dan nifas untuk perempuan khusus, kalau junub itu laki-laki bisa, perempuan bisa gitu ya. Nah, orang yang junub ini haramnya 5 hal. Pertama as-shalah, haram salat, wa tsani wa qiraatul Qur'an, haram baca Quran, wa masul mushaf, haram mengusap memegang mushaf, wa hamluhu juga haram membawanya, wal lubsu fil masjidi juga wa tawaf ya, haram tawaf, wal lubsu fil masjid, dan tinggal di masjid. Nah, itu juga enggak boleh. Ya, sudah selesai, makanya dikebut nih. Sedikit lagi. Wa yahrumu 'alal muhdis. Nah, kalau tadi haram orang haid dan nifas, kemudian haram orang yang junub, sekarang haram bagi orang yang muhdis. Yang muhdis ini artinya orang yang berhadas kecil, yang tidak punya wudu gitu ya. Apa yang tidak punya wudu yang diharamkannya? Salah satu asya, 3 hal. As-sholatu, haram sholat, wat tawaf, haram tawaf, wa masul mushaf wa hamluhu, dan haram memegang mushaf serta membawanya. Gitu. Kenapa? Karena tidak suci dia istilahnya. Tidak ada wudu gitu kan. Haram sholat, haram tawaf, dan haram apa tadi? Memegang mushaf. Kalau membacanya boleh gitu kan. Kalau yang enggak punya wudu. Nah, kalau yang junub atau yang haid tidak boleh sampai membacanya kan enggak boleh. Nah, kalau yang tidak punya wudu mah boleh baca gitu. Tapi jangan megang gitu. Jangan megang, jangan bawa gitu. Jangan nenteng. Nah, bagaimana kalau orang bawa Qur'annya pakai kotak? Pakai dus peti gitu atau tas, sama, itu juga sama. Yang dagang gendong itu. Betul. Pakai tas mau ngaji nih, bawa tas, bawa Quran, isinya tas. Itu juga sama, enggak boleh. Kecuali gitu ya, kecuali di dalam tasnya itu selain Quran ada lagi buku-buku yang lain yang diperkirakan tulisan huruf selain Quran lebih banyak daripada tulisan Qur'annya. Umpamanya huruf dalam Quran ada sekian juta. Nah, buku-buku yang lain lebih dari itu. Nah, itu boleh. Nah, tukang jualan Quran, kalau semuanya Quran nggak boleh. Kalau nggak punya wudu dia. Tapi kalau Qurannya hanya 2 atau 3, sementara buku yang lainnya banyak, buku tafsir, buku hadis semuanya banyak, lebih dominan, itu baru boleh. Gitu. Allah alam bis. Ada pertanyaan, silakan. Baru lewat beberapa menit kita tenang. Ya, silakan.
4 hari. Sudah, kalau sudah 4 hari berhenti, di situ dia mandi. Gitu. Enggak, gitu kan? Kan minimalnya sudah dapat sehari semalam dia kan. Tapi orang haid itu ada yang terkategori mu'tadah. Mu'tadah itu artinya biasa. Kebiasaannya 4 hari, ya sudah 4 hari aja dia, gitu ya. Biasanya gitu. 4 hari aja gitu. Sewaktu-waktu tiba-tiba 1 bulan tertentu dia sampai haidnya 20 hari umpamanya, maksudnya keluar darahnya sampai 20 hari. Nah, ini juga persoalan nih gitu. Biasanya 4 hari, tapi tiba-tiba bulan itu sampai 20 hari dia keluar darah. Ah, ini gimana ngitungnya? Apakah diambil yang 15 hari maksimal haid atau yang 4 hari gitu? Nah, ini khilafiyahnya, terjadi khilafiyah. Nah, yang lebih cenderung dipegang oleh para ulama itu yang 4 hari dia. Karena dia biasanya 4 hari, sudah 4 hari. Ada juga yang kalau gitu ambil 1 hari saja. Karena yang 1 hari ini sudah pasti itu haid gitu. Sementara yang lainnya ini, yang 19 hari itu darah istihadah. Di sini yang saya maksudkan persoalan darah ini pelik gitu. Rumit gitu. Tapi sederhananya gitu aja, kalau 4 hari sudah berhenti, ya sudah di situ mandi dia dan sholat. Enggak usah nunggu sampai 6 hari gitu ya. Baik, ada lagi? Kalau pengalaman di rumah gini, ya. Jadi ya sampai seminggu sudah. Sedikit-sedikit. Tapi kayak ini kayak subur udahnya di darah dia. Ya. Mau formalin itu paling 3 hari bisa selesai. Banyak keluar. Ya. Udah suci, udah bersih. Ya. Ya sudah, kalau udah berhenti 3 hari ya karena ngeluarnya banyak gitu, ya sudah mandi gitu kan. Jangan nunggu sampai seminggu. Ya, artinya jangan jadi patokan yang ambil lamanya gitu. Itu mungkin kasuistis gitu kan. Umumnya rata-ratanya punya durasi yang tetap gitu. Punya durasi yang tetap. Nah, kadang orang haid biasa tanggal sekian kok kemudian bulan depan kok maju gitu. Nah, ini hitungannya makanya jangan ngitung bulan Januarian. Ngitungnya bulan Muharram, Safar gitu ngitungnya tuh dari situ. Itu tanggalannya tuh gitu. Pakai tanggalan yang Qamariyah gitu kan. Itu yang lebih cocok dengan fitrah manusia gitu. Baik, ada lagi? Cukup? Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Saudara sekalian, semoga Allah SWT melapangkan dada kita, memberikan ilmu dan wawasan yang bermanfaat buat kita. Semoga kita juga bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bacakan Al-Fatihah, juga berkhusus kepada sahibi hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.